Nah, ini proses di dalamnya kayak gini ya, saya jelaskan. Ketika user dalam keadaan login, ini saya baca custom code-nya ya di backend-nya. Ketika user dalam keadaan login, cek di CPT data warga apakah ada user ID yang sama dengan user ID yang saat ini login. Kalau misalkan ditemukan user ID-nya 3, nah, berarti kan ini user ID-nya 3. Lalu ambil nama lengkapnya. Dan dia akan ambil nama lengkap yang ini. Apapun yang ada di sini nanti akan ditampilkan di sini. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi materinya. Kita masuk di materi 2.2. Nah, di materi ini kita akan membuat CPT atau Custom Post Type Data Warga ya. Jadi saya jelaskan dulu apa itu CPT. Jadi CPT itu bisa kita ibaratkan sebagai sebuah tempat atau wadah untuk menyimpan data. Nah, dalam hal ini kita akan menyimpan data warga desa ke dalam CPT yang kita beri nama data warga. Oke, tapi sebelum kita mulai, teman-teman silahkan buka dulu folder bahannya. Ya, itu ada di folder ini, file Excel, silahkan dibuka. Lalu teman-teman buka yang ini, CPT Custom Field etc. Silahkan dibuka. Nah, ini saya sudah buka, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, saya jelaskan cara penggunaannya. Jadi pastikan di bagian slug-nya nanti itu harus sama seperti ini, data strip warga. Lalu di bagian name atau ID-nya juga harus sama seperti ini ya. Jadi nanti saran saya tinggal di copy paste aja. Gitu ya. Tapi kalau di bagian sini, di bagian judul, itu boleh beda. Gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di materi-materi sebelumnya, di materi 1 kita sudah mengaktifkan plugin Jet Engine. Nah, sekarang kita akan menggunakan plugin Jet Engine juga untuk membuat CPT data warga. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan Jet Engine pada fitur ini ya, Profile Builder untuk membuat halaman dashboard. Oke, sekarang kita masuk ke Jet Engine, lalu kemudian silahkan klik Post Types. Nah, yang ini ya. Oke, lalu kita masuk ke menu ini, silahkan diklik Add New. Oke, kemudian silahkan teman-teman beri nama di bagian Post Type Name-nya data warga. Nah, nanti akan secara otomatis untuk slug-nya terisi seperti ini, huruf kecil semua ya. Kalau terdiri dari 2 kata, biasanya akan otomatis ditambahkan tanda penghubung, strip atau underscore ya. Saya sarankan sih pakai strip ya, karena ini nanti akan menjadi slug di single post-nya gitu. Oke, jadi ini sudah sama di bagian sini ya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan scroll ke bawah ke bagian advanced setting ya, lalu silahkan nonaktifkan yang ini, editor. Oke, yang ini. Kemudian untuk bagian menu icon silahkan teman-teman ubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya silahkan klik add post type. Nah, jadi sebetulnya teman-teman WordPress sendiri itu sudah punya post type defaultnya, yaitu ini yang biasa kita gunakan untuk memposting artikel atau konten. Nah, untuk kebutuhan tertentu seperti website desa ini kita butuh wadah baru kan, wadah baru yang kita bisa custom di dalamnya gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan custom post type. Oke, jadi sebelum ada Jet Engine, ini sebelumnya kalau mau bikin custom post type seperti ini, kita harus custom code gitu. Nah, dengan adanya CrocoBlock dan Jet Engine, kita bisa tinggal bikin sesimpel seperti ini gitu ya. Oke, kita update post type tadi sudah ya. Nah, nanti akan muncul di sini. Lalu di sini ada keterangannya ya, post type seperti ini. Oke, ini kalau kita klik add post, nah teman-teman bisa lihat tampilannya itu sama seperti ketika kita akan membuat konten atau artikel gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita akan tambahkan fieldnya. Jadi nanti selanjutnya itu akan disebut dengan custom field gitu ya. Oke, jadi kalau post type itu yang ini, kalau custom field itu nanti yang ada di bawah-bawah sini. Jadi sebetulnya ini sama aja dengan form ya teman-teman. Ini untuk kita inputkan judul, lalu nanti di bawahnya untuk field yang lain. Sedangkan ini adalah tombol submitnya. Jadi sebetulnya ini tuh form ya.
Oke, sekarang kita masuk ke filenya lagi, lalu kita copy aja ini ya. Ini bisa di copy aja. Nah, di blok di copy, lalu kemudian kita masuk di sini. Silahkan teman-teman pilih yang ini, diklik ya, New Meta Field. Lalu teman-teman bisa kasih nama dulu di sini, biodata gitu misalnya. Silahkan diklik di bagian name ID-nya. Nah, kalau ini boleh beda ya, karena ini tab, kita akan bikin tab. Di bagian object type-nya teman-teman silahkan pilih tab seperti ini. Layout-nya silahkan pilih horizontal. Silahkan klik update post type, lalu kemudian kita refresh. Oke, nanti dia akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita bikin anak-anaknya nih. Ya, kita bikin lagi di sini new meta field, lalu kemudian kita pastekan yang tadi nick-nya ya. Nah, ini nick-nya. Lalu di sini boleh kita kasih label. Oke, seperti ini. Biarkan dia teks saja untuk field type-nya. Kalau tadi kan kita di bagian object type yang kita ubah menjadi tab ya. Kalau ini biarkan field, kemudian field type-nya text. Jadi jangan diubah menjadi number ya, walaupun nanti ini akan diisi dengan nomor. Kenapa? Karena yang bisa mengakses ini itu bukan ketua RT, tapi hanya admin ya, gitu. Oke, lalu kemudian silahkan new meta field, lalu teman-teman silahkan kembali lagi ke sini, yaitu no kakak ya, berarti kita ketik aja no kakak seperti ini. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Ya, jadi silahkan di make sure lagi disamain dengan yang ada di sini ya. Lalu selanjutnya nama lengkap. Oke, kita bikin nama lengkap. Nah, seperti ini. Lalu kemudian setelah nama lengkap jenis kelamin ya. Mana tadi? Nama lengkap sudah, jenis kelamin ya. Atau misalkan di sininya gender gitu. Lalu di sininya harus jenis kelamin. Intinya harus sama di bagian name atau ID-nya ini. Ya. Karena ini nanti akan kita gunakan untuk koneksi, untuk pemanggilan data gitu ya. Jadi harus sama. Oke, agama ya. Kita masuk ke sini agama. Nah, agama itu kan biasanya select ya. Jadi kita bisa pilih agama Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi karena ini di back end, teman-teman biarkan jadi teks aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita new meta field, kemudian alamat ya. Nah, alamat oke di sini. Nah, karena alamat ini biasanya panjang, jadi kita ubah aja menjadi text area gitu ya. Lalu kemudian kita tambahkan yang baru status. Nah, ini statusnya itu maksudnya status datanya ya, bukan status pernikahan. Oke, statusnya sudah ya. Lalu kemudian di sini ada nomor handphone. Oke, kita ketik aja nomor handphone. Nah, pastikan kalau diketik kayak gini jangan sampai 2 spasi gini ya, 2 atau 3 atau lebih gitu ya. Karena kalau ketika di enter khawatirnya dia underscore-nya ada 2 gitu. Oke. Oke, nomor handphone sudah. Selanjutnya tempat lahir ya kalau nggak salah tadi. Tempat lahir. Lahir, iya betul. Tempat lahir, tanggal lahir. Oke. Jadi biodata ini untuk menyimpan detail biodata dari seorang warga. Tanggal lahir sudah, status perkawinan ya. Kita copy aja. Tadi itu tanggal lahir ya, status perkawinan. Oke, ini kita ubah menjadi status pernikahan aja deh. Oke, kemudian kita masuk di pekerjaan. Pekerjaan kita copy aja biar cepat. Oke, pekerjaan. Nah, gitu ya. Kita klik update post type, kita coba refresh di sini. Oke, dia sudah muncul. Tuh ya, kayak gini. Lalu kita akan bikin ini ya. Custom field relasi. Oke, relasinya ada 2, user ID dan ketua RT. Kita
Kita bikin tab baru aja ya. Kita new meta field. Kemudian di sini kita kasih judul relasi. Lalu kita ubah menjadi tab. Layoutnya horizontal. Oke, kita masuk di sini. User ID ya. User ID-nya di name. Di sini kayak gini aja. Lalu tambahkan lagi satu lagi ya, teman-teman. ID ketua RT. Nah, ID ketua RT kita katakan di sini. ID ketua RT. Oke, seperti ini. Nah, lalu kemudian kita update post type. Oke, saya jelaskan dulu mengenai relasi ya, teman-teman. Nah, di tab relasi ini nanti user ID itu akan terisi dengan user ID dari akun data warga. Oke, misalkan kayak gini, saya contohin aja deh. Misalkan ada nama warga yaitu Andi misalnya ya. Nah, lalu nicknya bla 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 gitu ya. Nomor kakaknya sekian sekian sekian. Gitu ya. Nah, ini kan data yang diinput oleh ketua RT ini, seperti nama lengkap, gender, dan lain sebagainya. Itu diinputnya oleh ketua RT. Lalu dipublish misalkan. Nah, suatu hari gitu ya, si Andi ini pengen bikin akun di website ini. Nah, dia tinggal inputkan nicknya. Jadi kalau nicknya ada, maka sistem akan secara otomatis membuatkan akunnya si Andi dengan nomor nicknya ini dijadikan sebagai username, gitu, supaya tidak duplikat, kira-kira seperti itu. Nah, lalu ketika akunnya sudah berhasil dibuatkan, maka nanti di bagian user ID-nya itu akan diisi dengan user ID akunnya si Andi, gitu. Oke, kita buka di tab users deh, di tab user. Nah, jadi teman-teman di WordPress itu setiap user itu punya ID yang unik ya. Dia tidak sama dengan ID user yang lain. Contoh, kalau ini kan admin ya. Admin itu kalau kita klik edit, nah di sini teman-teman bisa lihat ada angka di sini ya, yaitu 2. Nah, ini artinya user ID-nya ini 2. Gitu ya. Jadi nanti kalau si Andi bikin akun, kemungkinan user ID-nya 3 nomornya gitu. Nah, nanti di sini akan diisi dengan 3, angka 3 seperti ini. Gitu ya. Lalu kemudian di bagian ID ketua RT. Nah, ID ketua RT itu nanti akan terisi otomatis dengan user ID akunnya si ketua RT karena dia kan yang input data. Ya, misalkan di sini 5 gitu ya, user ID ketua RT-nya. Nah, tujuan relasi ini itu untuk memfilter data warga untuk ditampilkan di sini. Jadi kalau misalkan ketua RT dengan user ID 5 itu namanya Budi gitu ya. Jadi ketika ketua RT yang namanya Budi ini login ke dashboardnya dia, lalu dia mengakses menu ini. Nah, kita kan pengennya database yang di sini itu menampilkan, bukan database ya, tabel yang di sini itu menampilkan data warga yang dia input gitu, data warga di RT-nya dia gitu kira-kira ya. Lalu di sini juga sama, nanti total warga di RT-nya dia ada berapa yang sudah diinput ya, yang sudah diinputkan oleh dia. Lalu gendernya gitu ya, lalu total kakaknya ada berapa. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi nanti setiap ketua RT itu akan beda-beda data di sininya. Mungkin di RT 005 itu jumlah data warganya ada 100 misalkan. Tapi untuk yang RT 006 jumlah datanya cuma 80 gitu jumlah data warganya. Nah, jadi dia sudah dipisahkan gitu dengan menggunakan ini. Itu kira-kira teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman kita akan belajar di bagian pembuatan tabelnya gitu. Kita akan buat query-nya nanti. Oke, nah sedangkan untuk user ID ini untuk Ini untuk menandakan bahwa si
data warga ini itu sudah ada pemiliknya gitu, sudah dibikinkan akunnya gitu. Jadi untuk itu aja sebetulnya untuk ini. Selanjutnya, selain itu kalau teman-teman lihat nanti di bagian sini ya, di menu ini, nah ini kan dia muncul muncul nama ya, nama lengkap. Nah, nama lengkapnya ini itu diambil dari sini. Nah, dari sini dengan cara ngambil user ID-nya ini. Gitu. Oke, jadi nanti nah ini proses di dalamnya kayak gini ya, saya jelaskan. Ketika user dalam keadaan login, ini saya baca custom code-nya ya di backend-nya. Ketika user dalam keadaan login, cek di CPT data warga apakah ada user ID yang sama dengan user ID yang saat ini login. Kalau misalkan ditemukan user ID-nya 3, nah, berarti kan ini user ID-nya 3. Lalu kalau ada, ambil nama lengkapnya. Nanti dia akan ambil nama lengkap yang ini. Apapun yang ada di sini nanti akan ditampilkan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Cuman kan kalau kita bikin kayak gitu menggunakan menggunakan Jet Engine tanpa custom code gitu ya, itu akan lama banget prosesnya teman-teman. Jadi kita custom code aja biar cepet, lalu kita panggil menggunakan shortcode. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, nah untuk pembuatan CPT-nya atau custom post type data warganya itu sudah selesai ya. Jadi sambil ngobrol sambil saya jelaskan gitu. Oke, itu saja, kita lanjutkan ke materi berikutnya.